Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Sofatunida dan bersama dengan teman saya yang bernama Herna Kurniawiarti. Di sini kebetulan kami berdua sebagai anggota dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai tentang akuntansi tabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herna Kurniawiarti. Saya akan memaparkan tentang pengertian tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak boleh ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah jenis simpanan yang sangat dikenal di masyarakat, karena sedari kita kecil, kita sudah diajarkan untuk menabung. Ada beberapa tujuan masyarakat menabung di bank, antara lain itu, yang pertama, nasabah merasa aman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank. Kedua, nasabah dapat mudah melakukan penarikan karena bank memberikan kemudahan dalam hal penarikan. Misalnya kayak salah satu bank biasanya menaruh mesin ATM di beberapa lokasi. Dan yang ketiga itu dilakukan untuk penghematan. Jadi uang yang tidak digunakan dapat disimpan dengan baik. Sarana penarikan tabungan. Dalam melakukan penarikan terhadap rekening tabungan, maka bank memberikan beberapa sarana yang digunakan untuk menarik rekening tabungan, yaitu antara lain yang pertama, buku tabungan, kedua, slip penarikan, ketiga, ATM atau anjungan tunai mandiri, dan yang keempat, sarana lainnya. Yang pertama, buku tabungan. Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, dan dalam buku tabungan akan diperoleh informasi tentang mutasi setoran, penarikan, dan pemindahan buku. Informasi yang terdapat dalam buku tabungan menggambarkan tentang mutasi dan saldo tabungan. Yang kedua, ada slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Yang ketiga, ATM atau anjungan tunai mandiri merupakan sejenis kartu plastik yang berfungsi dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disediakan oleh bank. Dalam dunia yang sudah modern ini, ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Karena kartu ATM menjadi kebutuhan bagi setiap nasabah tabungan. Dan yang terakhir itu sarana lainnya. Sarana lainnya yang disediakan oleh bank itu misalnya bisa formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindah bukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan pengiriman uang baik ke bank sendiri maupun ke bank lain. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang akuntansi tabungan. Akuntansi tabungan adalah pencatatan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan tabungan, meliputi penyetoran, penarikan, dan pemindah bukuan.
Perlakuan akuntansi tabungan terdiri dari 4, yaitu yang pertama, saldo tabungan dinilai sebesar jumlah kewajiban bank kepada pemilik tabungan. Maksudnya adalah saldo tabungan nasabah dicatat dalam kelompok kewajiban, karena tabungan nasabah merupakan utang bagi bank yang sewaktu-waktu bank harus membayarnya tanpa perjanjian. Yang kedua, transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Pencatatannya sesuai dengan jumlah yang disetorkan atau yang ditarik secara tunai. Yang ketiga, setoran tabungan yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima, dan setoran keriling diakui pada saat keriling berhasil ditagihkan atau keriling dinyatakan efektif. Dan yang keempat atau yang terakhir, bank memberikan bunga tabungan yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank masing-masing dan jenis tabungan. Pada umumnya, bank memberikan bunga yang diperhitungkan secara harian sesuai dengan saldo penetapannya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan pembukaan tabungan, setoran tabungan, penarikan tabungan, dan perhitungan bunga tabungan. Nah, materi selanjutnya ini kita akan membahas mengenai pembukaan tabungan. Pembukaan tabungan itu merupakan awal nasabah menjadi nasabah tabungan. Tetapi sebelum dilakukannya pembukaan tabungan, bank akan memberikan sebuah formulir isian yang harus diisi oleh calon nasabah. Setelah formulir itu diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan. Nah, kemudian nasabah akan melakukan setoran minimal sejumlah uang tertentu sebagai saldo awal rekening tabungan. Jadi tuh setiap kita ingin membuka tabungan, maka setiap bank itu akan mensyaratkan minimal jumlah uang yang harus disetor nasabah sebagai setoran awal rekening tabungan. Di sini akan diilustrasikan pada tanggal 6 Mei 2006, Ira membuka rekening tabungan di Bank Bima Surabaya dengan menyetorkan uang tunai sebesar 1 juta. Maka penjurnalan yang akan dilakukan oleh Bank Bima Surabaya ini adalah kas terhadap tabungan Ira, di mana kas didebit sebesar 1 juta dan tabungan Ira itu dikredit sebesar 1 juta. Setoran tabungan. Setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Setoran tabungan dibagi menjadi dua, yaitu setoran tunai dan non-tunai. Setoran tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke bank dengan menyetorkan uang tunai kepada bank. Bank akan memeriksa jumlah uang yang disetorkan dan membandingkannya dengan jumlah angka yang tertera pada slip setoran. Bila benar, maka akan dicatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, setoran non-tunai. Setoran non-tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain, tidak dengan menyerahkan uang tunai, tetapi dengan sarana lain, antara lain pemindah bukuan, transfer in, setoran keriling, dan lain-lain. Setoran non-tunai akan dicatat oleh bank pada saat dana tersebut benar-benar diterima oleh bank. Dalam slip setoran tersebut tertera tanggal setoran, pilihan setoran. Di samping itu, terdapat pilihan tujuan setoran sesuai dengan jenis rekeningnya,
antara lain setoran untuk rekening giro, tabungan, deposito, kredit, dan lainnya. Setoran non-tunai. Setoran non-tunai dibagi menjadi 3, pemindah bukuan, setoran keliling, dan transfer masuk. Yang pertama, pemindah bukuan. Pemindah bukuan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bank atas perintah nasabah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain dalam bank yang sama. Contohnya, pemindahan dana dari rekening tabungan ke rekening giro atau sebaliknya. Yang kedua, setoran keliling. Setoran keliling merupakan setoran non-tunai yang dilakukan oleh nasabah dengan menyerahkan warkat, cek atau BG, bank lain untuk keuntungan rekening tabungan. Setoran keliling untuk tabungan dicatat pada saat warkat tersebut telah dapat ditagihkan kepada bank yang menerbitkan warkat. Yang ketiga, transfer masuk. Transfer masuk merupakan kiriman uang dari nasabah yang berasal dari bank lain untuk keuntungan nasabah bank. Dengan adanya transfer masuk atas keuntungan rekening tabungan nasabah, maka rekening tabungan nasabah akan bertambah. Contoh jurnal setoran tunai. Ilustrasinya, pada tanggal 1 September 2009, Pak Arsya setor uang tunai di Bank BRI Cabang Jakarta sebesar Rp500.000 untuk menambah saldo rekening tabungannya. Jurnal yang dibuat oleh Bank BRI Cabang Jakarta yaitu kas terhadap tabungan Pak Arsya sebesar Rp500.000. Dengan membukukan setoran tunai untuk kepentingan nasabah tabungan, maka posisi kas bank akan meningkat dan posisi tabungan nasabah juga meningkat dengan jumlah yang sama, yaitu Rp500.000. Contoh jurnal setoran non-tunai transfer masuk. Ilustrasinya, tanggal 13 Mei 2008, terdapat transfer masuk atau kiriman uang dari Bank Niaga Bandung untuk keuntungan nasabah tabungan Tania di Bank Niaga Jakarta sebesar Rp6 juta. Jurnal di Bank Niaga Jakarta yaitu giro pada Bank Indonesia terhadap tabungan Tania sebesar Rp6 juta. Bank Niaga Jakarta menerima kiriman dana dari Bank Niaga Bandung untuk keuntungan Tania, nasabah tabungan. Kiriman uang dari bank lain akan berpengaruh pada kenaikan tabungan Tania sebesar Rp6 juta. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu penarikan tabungan. Penarikan tabungan ini merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Di sini dalam penarikan tabungan itu, bank memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Nah, penarikan uang dengan nominal besar, meskipun sebenarnya bank tidak membatasi, akan tetapi nasabah itu perlu memberitahukan sebelumnya karena persediaan uang di bank itu jumlahnya terbatas. Penarikan uang yang dilakukan langsung di bank atau teller, nasabah itu perlu mengisi slip penarikan dan menandatanganinya yang kemudian menyerahkannya kepada teller disertai dengan menyerahkan buku tabungan. Penarikan tabungan ini terdapat 2 jenis, yaitu ada penarikan tunai dan penarikan non-tunai. Penarikan tunai sendiri itu merupakan penarikan yang dilakukan oleh nasabah secara tunai. Penarikan tunai dapat dilakukan secara langsung dalam mengisi slip
slip penarikan yang disediakan oleh bank disertai dengan menunjukkan buku tabungan kepada teller. Penarikan tunai lainnya dapat menggunakan kartu ATM sebagai sarana penarikan non-teller. Nah, yang kedua ini ada penarikan non-tunai. Penarikan non-tunai itu penarikan tabungan yang dilakukan dengan menggunakan sarana lain selain buku tabungan dan kartu ATM. Penarikan non-tunai ini dapat dilakukan dengan cara memindah bukuan ataupun transfer keluar. Baik, di sini selanjutnya ada ilustrasi dari penarikan tunai. Di sini contohnya itu yang pertama, apabila menarik tunai lewat banknya langsung. Di sini diilustrasikan pada tanggal 11 Mei 2006, Ira menarik tunai tabungannya di Bank Bima Surabaya sebesar 1.500.000. Maka jurnal yang akan dibuat oleh Bank Bima Surabaya ini adalah tabungan Ira terhadap kas sebesar 1.500.000. Selanjutnya, ilustrasi kedua ini apabila Ira mengambil uang tabungannya itu melalui ATM sebesar 2.500.000, maka jurnal yang akan Bank Bima buat adalah tabungan Ira terhadap kas ATM sebesar 2.500.000. Nah, pada ilustrasi ketiga ini diilustrasikan Ira menarik tabungannya itu melalui ATM Bank BNI Surabaya sebesar 2 juta. Nah, penarikan tunai melalui mesin ATM bank lain itu akan dikenakan biaya sebesar 5.000. Maka jurnal yang akan dibuat adalah tabungan Ira terhadap Giro Bank Indonesia sebesar 2.500.000. Selanjutnya ini ada
ilustrasi penarikan non-tunai. Salah satunya ini ada pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu merupakan penarikan yang dilakukan oleh nasabah tidak secara tunai, tetapi dengan mendebit rekening tabungannya itu yang kemudian dipindahkan ke rekening lain dalam satu bank yang sama, baik dalam cabang yang sama maupun cabang lain atau dalam jenis rekening yang sama ataupun jenis rekening yang berbeda. Misalnya ini ada nasabah yang ingin mendebit atau menarik rekening tabungannya itu untuk dipindah bukukan ke rekening giro ataupun ke rekening tabungan lainnya dalam bank yang sama, baik cabang yang sama ataupun cabang yang berbeda. Di sini ada ilustrasi. Yang pertama itu pada tanggal 13 Mei 2006, Ira memindahkan dana yang berasal dari debit rekening tabungannya sebesar 1 juta untuk dipindah bukukan demi keuntungan rekening giro PD Yudhistira di Bank Surabaya. Nah, ilustrasi kedua ini ada pada tanggal 14 Mei 2016, Ira memindahkan dana dengan mendebit rekening tabungannya sebesar 2 juta, lalu dipindah bukukan untuk keuntungan rekening tabungan atas nama Dian, nasabah dari PT Bank cabang Semarang, dari PT Bank Bima cabang Semarang. Maka di sini ada dua bank yang akan menjurnal. Nah, yang pertama itu ada Bank Bima Surabaya. Bank Bima Surabaya ini untuk transaksi yang pertama akan menjurnal tabungan Ira terhadap giro PD Yudhistira itu sebesar 1 juta, di mana tabungan Ira itu berada di debit dan giro PD Yudhistira itu ada di kredit. Sedangkan untuk transaksi yang kedua, Bank Bima Surabaya ini akan menjurnal tabungan Ira terhadap RAK cabang Semarang sebesar 2 juta. Sedangkan untuk Bank Bima Semarang sendiri akan menjurnal untuk transaksi tanggal 13 ini, yaitu RAK cabang Surabaya terhadap tabungan Ira sebesar 2 juta. Selanjutnya ini ada contoh lain dari penarikan non-tunai, yaitu transfer keluar. Nah, transfer keluar ini merupakan kegiatan memindahkan dana dari satu bank ke bank lain dalam wilayah clearing yang sama ataupun di luar wilayah clearing. Transfer ini dapat dilakukan dengan mendebit rekening tabungan nasabah, sehingga tabungan nasabah itu akan berkurang. Di sini ada dua ilustrasi. Nah, ilustrasi pertama ini pada tanggal 15 Mei 2006, Ira mentransfer dana dengan mendebit rekening tabungannya di Bank Bima Surabaya sebesar 500.000, yang kemudian dikirimkan untuk keuntungan lunak nasabah Bank Surya Putra cabang Surabaya dengan biaya transfer 5.000 secara tunai. Maka untuk mencatat dana debit rekening tabungan Ira, yaitu tabungan Ira pada terhadap giro pada Bank Indonesia sebesar 500.000, di mana tabungan Ira berada di debit dan giro pada Bank Indonesia berada di kredit. Selanjutnya untuk mencatat biaya transfer itu yaitu kas di debit sebesar 5.000 terhadap pendapatan komisi transfer di kredit sebesar 5.000. Nah, selanjutnya ini ada ilustrasi kedua, yaitu pada tanggal 15 Mei 2006, Ira mentransfer dana dengan mendebit rekening tabungannya sebesar 2 juta untuk dikirimkan ke Happy sebagai nasabah Bank Permata Jakarta dengan biaya transfer 5.000 di debit rekening tabungannya. Nah, di sini Bank Bima Surabaya akan mencatat jurnalnya sebagai tabungan Ira di debit sebesar 2.500.000 terhadap RAK cabang Jakarta di kredit sebesar 2 juta dan pendapatan komisi transfer di kredit sebesar 5.000. Sedangkan untuk Bank Bima Jakarta sendiri mencatat jurnalnya sebagai berikut, yaitu RAK cabang Surabaya di debit sebesar 2 juta terhadap giro pada Bank Indonesia sebesar 2 juta di kredit. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perhitungan bunga tabungan. Perhitungan
pemegang tabungan ini akan mendapatkan imbalan berupa bunga. Nah, untuk menghitung bunga tabungan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode perhitungan, yaitu ada metode saldo terendah dan metode saldo rata-rata harian. Yang pertama ini ada metode saldo terendah. Nah, metode saldo terendah ini untuk menghitung bunga tabungannya ini dapat dihitung dengan jumlah saldo terendah pada bulan tertentu dikalikan dengan suku bunga per tahun, yang kemudian dikalikan dengan jumlah hari pada bulan tersebut, yang kemudian dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun. Misalkan kita ingin menghitung bulan pada bulan Mei. Nah, maka besarnya bunga itu dapat dihitung sebagai berikut, yaitu bunga tabungan sama dengan persentase dalam setahun dikali hari Mei, yaitu 31. Jumlah hari Mei itu 31 hari, yang kemudian dibagi dengan 365 hari dan dikali dengan saldo terendah yang ada pada bulan Mei. Yang kedua ini ada metode saldo rata-rata harian. Nah, metode saldo rata-rata harian ini merupakan perhitungan bunga yang didasarkan pada besarnya saldo rata-rata harian, sehingga dasar perhitungannya ini mempertimbangkan saldo tabungan setiap hari. Nah, untuk mempermudah membedakan antara perhitungan saldo terendah dan metode saldo rata-rata harian ini akan diilustrasikan contohnya di slide berikutnya. Nah, ilustrasi pertama ini ada contoh dari perhitungan metode saldo rata-rata harian. Di sini ada berbagai transaksi. Transaksi yang pertama, Ira menyetor tunai sebesar 5 juta dan mendapat kiriman uang dari PT Bank Bima Cabang Malang sebesar 3 juta. Terus transaksi kedua ini, Ira menarik tunai tabungannya sebesar 2 juta. Yang transaksi ketiga, Ira menyetor cek yang diterbitkan oleh Bank Bima sebesar 1 juta untuk keuntungan rekening tabungan Ira. Nah, cek tersebut itu aktif pada hari tersebut. Yang kemudian, transaksi keempat, Ira menerima kiriman uang dari bank lain sebesar 5 juta. Transaksi keenam, Ira mendebit rekening tabungannya untuk membayar angsuran kredit sebesar 2.500.000. Nah, transaksi yang terakhir, pada tanggal 30 ini terdapat beban administrasi ATM sebesar 5 juta. Nah, dari berbagai transaksi tersebut, kita dapat membuat laporan mutasi tabungan. Nah, laporan mutasi tabungannya ini kita lihat di tabel atau gambar di samping ini. Bahwa saldo awalnya itu awalnya 10 juta. Lalu terdapat bunga bulan Maret 2006 di mana diasumsikan bunga itu 10%. Jadi 100.000. Lalu saldo balance-nya itu sebesar 10.100.000, yang kemudian kita lihat dari transaksi tadi bahwa terdapat setoran tunai sebesar 5 juta. Maka balance saldonya sebesar 15.100.000. Lalu ada penarikan tunai sebesar 2 juta, dan kemudian ada setoran clearing sebesar 1 juta, dan transfer masuk sebesar 5 juta, lalu kemudian ada pembayaran angsuran sebesar 2.500.000, dan terdapat pembayaran beban ATM sebesar 5.000. Maka saldo balance akhirnya itu adalah 16.595.000. Nah, kita masuk ke perhitungan bunga tabungan dengan metode saldo terendah. Nah, kita bisa lihat dari tabel di slide sebelumnya bahwa saldo tabungan terendah Ira pada bulan April itu sebesar 10 juta. Nah, kemudian kita dapat dengan menggunakan metode saldo terendah, kita dapat menghitung bunga tabungan itu dengan cara yaitu 10% dikali 30/365 dikali 10 juta. Hasilnya itu adalah 82.192, di mana 10% itu diasumsikan bahwa bunga tabungan selama setahun. Lalu 30-nya itu dari jumlah hari dalam bulan April. Nah, 365-nya itu dari jumlah hari dalam setahun. Nah,
selanjutnya ini kita dapat menghitung pajak. Nah, pajak itu diasumsikan sebesar 20%. Nah, jadi kita dapat menghitung dua pajak itu sama dengan 20% dikali 82.192. Hasilnya adalah 16.438. Nah, dari perhitungan tersebut, maka jurnal yang dapat dibuat oleh Bank Bima Surabaya pada tanggal 30 April adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mencatat bunga tabungan, yaitu bunga tabungan sebesar 82.192 di debit terhadap tabungan IRA sebesar 82.192 di kredit. Selanjutnya untuk mencatat pajak atau utang PPh, yaitu tabungan IRA sebesar 16.438 di debit terhadap utang PPh sebesar 16.438 di kredit. Selanjutnya, ada ilustrasi perhitungan bunga tabungan dengan metode saldo harian atau metode saldo rata-rata harian. Nah, di sini kita lihat dari gambar di slide ini, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 5, itu kan ada 5 hari ya. Nah, jadi 5 hari itu kita kali dengan balance saldo tabungan IRA. Nah, di tabungan IRA itu pada tanggal 5 itu jumlah saldonya ada berapa, kan kita bisa lihat itu di table 2 slide sebelumnya itu ada hasilnya itu 15.100.000. Nah, jadi 5 hari itu kita kali dengan saldo tabungan IRA sebesar 15.100.000, hasilnya sama dengan 75.500.000. Nah, begitupun juga seterusnya di tanggal 6 sampai tanggal 10 itu kan ada 5 hari juga. Nah, kita kali dengan balance saldo tabungan IRA di tanggal 10 itu, yaitu sebesar 13.100.000. Yaitu hasilnya sama dengan 65.500.000. Nah, selanjutnya itu di tanggal 11 sampai tanggal 20. Itu terdapat 10 hari, lalu kita kalikan dengan balance saldo yang tercatat pada tanggal 20 itu sebesar 14.100.000, hasilnya itu 141 juta. Nah, kemudian di tanggal 21 sampai 27 itu terdapat 7 hari. Kemudian kita kali dengan balance saldo yang terdapat pada tanggal 27 yaitu sebesar 19.100.000. Hasilnya adalah 133.700.000. Kemudian di tanggal 28 dan 29 itu kan cuma 2 hari. Nah, di 2 hari itu kita kali dengan saldo balance tabungan IRA di tanggal 29 tersebut, yaitu sebesar 16.600.000 sama dengan 33.200.000. Di tanggal 30 itu cuma sehari, kita kali dengan balance saldo akhir pada bulan April tabungan IRA, yaitu sebesar 16.595.000. Hasilnya itu 16.595.000. Nah, hasil tabungan total semuanya itu kita jumlahin, yaitu kita dapat hasilnya sebesar 465.495.000. Kemudian jumlah hari pada bulan April laporan itu kan ada 30 hari ya. Kemudian kita bagi 465 juta itu kita bagi 30, hasilnya itu sama dengan 15.516.500. Nah, kemudian saldo rata-rata harian itu kita kali dengan bunga tabungan. Bunga tabungan itu kan presentasinya 10%. Jadi kita kali sama dengan 10% dikali 30. 30 itu hari dalam bulan April dibagi 365 dikali saldo rata-rata harian tadi, yaitu sebesar 15.516.500 sama dengan 127.533. Nah, begitupun menghitung pajaknya sama saja, besar pajak itu kan 20%, kita kali dengan hasil bunga tabungan, yaitu 20% dikali 127.533, hasilnya sama dengan 25.502. 25.507. Nah, dari perhitungan tersebut kita lihat bunga bersih yang diterima IRA itu sebesar 102.026 rupiah. Nah, jadi dari perhitungan tersebut kita dapat lihat bahwa Bank Bima Surabaya ini dapat mencatat transaksi bunga tabungan itu sebesar beban bunga tabungan itu sebesar 127.533 di debit terhadap tabungan IRA sebesar 127.533 di kredit. Kemudian
untuk menghitung utang PPh atau pajak itu tabungan IRA sebesar 25.507 di debit terhadap utang PPh sebesar 25.507 di kredit. Mungkin itu saja, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.